Jadi konklusi saudara, sederhana sekali, sederhana sekali. Sekarang apa profesi Anda? Mengajar, tetap belajar. Kalau mengajar, berhenti dia mengajar, berhenti belajar, dia nggak naik-naik tuh. Nah di sesi 2 ini saya pengen ngomong sesuatu yang berharga sekali buat kehidupan kita, untuk tidak pernah kita berhenti belajar tentang apa? Pertama, kita ternyata berhenti belajar tentang sholat. Kita berhenti tuh belajar tentang sholat. Merasa udah pada bisa, nggak belajar lagi tentang sholat. Nggak belajar lagi tuh rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa, bacaannya apa, bacaan tuh artinya apa, bagaimana judulnya. Kenapa Robbi firli warhamni? Kenapa sih nggak warhamni wakfirli? Kenapa susunannya seperti itu? Kenapa sih salam nggak ke kiri dulu gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa coba? Tahu nggak? Kalau ente ke kiri dulu, baru ke kanan. Itu ciluk bam yang sebelah. Wow. Ada aja pertanyaan. Belajar tentang sholat. Itu yang harus, jangan berhenti. Terus belajarnya. Cari bukunya. Googling. Belajar di internet. Belajar lewat perpustakaan. Ada ustadz, masuk ke ustadz. Pada ustazah, masuk ke ustazah. Minta diajarin tentang sholat yang benar itu seperti apa. Yang tidak boleh berhenti belajar tentang sholat. Karena ini perkara wajib. Dan kisi-kisinya gitu loh. Jadi saya menyarankan sekali diri saya dan saudara semua mempelajari betul tentang sholat. Dan kisi-kisinya, wudhu, apa segala macam yang terkait dengan sholat. Kemudian belajar apa lagi yang tidak boleh berhenti? Belajar tentang Allah. Allah punya 99 namanya. Asmaul Husnanya. Hafal belum? Kira-kira bagian demi bagian seperti apa? Doanya bagaimana? Ada di ayat berapa? Ada di surah apa? Hadisnya ada apa tidak? Kalau kita berdoa dengan bagian yang ini bagaimana ceritanya? Terus itu. Belajar tentang Allah. Jangan berhenti tuh belajar tentang Allah. Belajar apa lagi? Yang tidak boleh berhenti. Belajar tentang kekasihnya. Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jangan berhenti belajar tentang dia. Coba tangan, mana tangan? Oke, sekarang rogok keteknya. Iya serius, serius. Jangan di luar, dalam. Canda ustadz nih. Nggak bercanda, beneran. Udah pernah jajal belum? Kayaknya nggak megang, gue udah tahu ustadz. Jangan ke hidung sendiri, tapi ke hidung orang lain. Oke? Oke, ente. Bagaimana rasanya keringat ente? Ada Ummu Salamah. Ada Ummu Salamah, seorang wanita tua yang dilamar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dilamar oleh Nabi Allah Muhammad. Ummu Salamah, siapa sih yang nggak mau dilamar oleh Rasul? Tapi bukankah Rasulullah lebih berhak atas yang lebih muda dan lebih cantik? Ummu Salamah menolak dinikahi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pantang mundur. Maju terus. Dia kirim utusan, akhirnya Ummu Salamah menerima. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah terhadap Rasulullah? Ketek siapapun dari Anda tidak akan ada yang minat. Rasulullah lihat Ummu Salamah dijadiin obat keringatnya. Dijadiin obat, keringat Rasul dijadiin obat. Disekak sama Ummu Salamah. Lalu kemudian sekaan itu dikumpulkan keringatnya Rasul, dijadiin obat. Kisah ini saudara tidak akan saudara tahu kalau saudara berhenti belajar tentang Rasulullah. Pelajari tentang Rasul, jangan berhenti, cari tahu tentang dia. Bagaimana kemudian Abdullah bin Mas'ud disebut oleh Rasulullah, neraka haram bagimu wahai Ibnu Mas'ud. Haram neraka buatmu. Kenapa? Qur'annya kah yang membuat Rasulullah mengharamkan atas izin Allah neraka bagi Abdullah bin Mas'ud? Bukan. Abdullah bin Mas'ud minum
bekamannya Rasulullah. Ente boleh bilang, itu kalau yang dibekam bapak ente. Ini Rasulullah. Ketika sahabat tahu boleh diminum, nyesel sahabat yang lain. Weh, betul Pak, disuruh buang kan? Disuruh buang. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud tidak ngebuang, diminum dia. Rasulullah bilang, darahku sudah bersatu dengan darahmu wahai Ibnu Mas'ud. Ini kan kisah ajib. Ada seorang pemuda Julaib. Ente kebayang gak sih begitu masuk surga, lalu bidadari-bidadari pada menjerit, Yusuf. Terus bidadari-bidadari pada lari. Bidadari pada lari menghampiri ente. Ribuan bidadari. Sampai si Yusuf nih kabur ke depan maksudnya kaburnya. Kebayang gak sih sama ente? Ente tuh dikejar sama pohon zakum. Saya ente naudzubillah min dzalik dikejarnya sama pohon zakum dengan belalainya, ya, yang dia punya kelopak, kata Quran, kama qala Allah fil Qur'anil Karim, itu seperti pala setan. Itu yang mengejar ente. Ini pemuda yang satu nih namanya Julaib, dikejar-kejar sama bidadari. Bidadari sorga ngajar dia, memakik, menjerit, pengen kemudian bersamain anak. Kenapa? Anak muda ini luar biasa. Pada suatu saat Rasulullah bilang sama beliau, datang kamu ke rumahnya si Fulana dan bilang, datang kamu ke rumahnya si Fulan dan bilang, Rasul menyuruhku menikahi anak kalian. Yang disuruh tuh seorang yang rupanya tuh jelek Pak, menurut hitungan manusia. Betul, Julaib tuh jelek. Julaib sendiri sampai bingung, masa saya yang disuruh nikahin dia ya Rasulullah? Apakah engkau tidak salah? Enggak, berangkat. Alhamdulillah ditolak. Tapi hebatnya nih, anak perawan mereka semua itu tidak menolak. Apa kata anak perawan mereka? Ini yang nyuruh oleh Rasulullah, izinkan saya menikah dengan dia. Menikah di malam pertama, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu agar Rasulullah berangkat ke medan perang. Julaib meninggalkan istri tercintanya dan terbunuh mati syahid. Nah, kisah-kisah begini ente nggak tahu kalau berhenti ngaji tentang Rasul. Kalau berhenti ngaji tentang Rasul, maka jangan berhenti belajar tentang sholat. Jangan bahasa Inggris doang gitu loh, sampai TOEFL, sampai segala rupa. Tapi belajar tentang sholat berhenti. At-tahiyatul sejarahnya apa? Boleh enggak di dalam sujud doa? Terus setelah bangun dari ruku, saya pengen berdoa, boleh tidak? Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Kemudian doa, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Sami'allahu liman hamidah. Makmum boleh enggak ketika imam Sami'allahu liman hamidah, terus makmum bilang Sami'allahu liman hamidah, boleh enggak? Apakah dia cuman Rabbana walakal ham? Boleh enggak? Boleh enggak makmum dapat tempat VIP depan imam? Lo harus belajar sholat, terus tentang Allah. Tentang Allah kalau ente pada belajar menggetarkan. Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Senang saya belajar tentang Allah tuh. Zaman dulu saya nyari tentang Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Saya buka kitab ini, wah nggak diampunin. Buka ini, nggak diampunin. Betul, dosa saya dosa besar. Wah, saya repot nih saya bilang. Saya belajar dari sisi yang lain. Saat. Alhamdulillah ketemu Allah yang feminis gitu. Allah yang penyayang, pengasih, penyabar. Subhanallah. Tetap saya tidak meninggalkan dzuntiqam syadidul iqab syadidul azab.
An-naru jahannam wa bi'sal masir. Terus saya belajar. Tapi bab tentang Allah Maha Pengampun semua saya terus belajar. Nah, tentang Muhammad subhanallah, tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kita belajar. Bagaimana ketika beliau hijrah ke Taif, mulai dari kecilnya Rasulullah, baiknya saja Rasulullah sudah ajaib. Udah ajaib. Taif itu gersang. Halimatus Sa'diyah bawa bayi kecil nih yang namanya Muhammad dibawa nih. Begitu dibawa aneh, rumput langsung hijau. Onta-onta langsung bunting. Nggak tahu yang ngambilin siapa itu. Onta tua yang sudah tidak ada susunya bisa diperah kembali. Halimatus Sa'diyah lalu mengatakan kepada orang-orang kampung, ini nih mi barakati Muhammad, ini dia keberkahan Nabi Muhammad. Yang gini-gini Pak, ente nggak bakal ada kebanggaan sama Rasulullah kalau nggak belajar, kalau berhenti, kalau putus, maka jangan putus. Yang berikutnya apa? Tentang Al-Quranul Karim, jangan berhenti. Baca ngaji, tafsirnya, maknanya, baca buku, ngaji sama guru, sana terus. Ya, terus apa lagi? Hadis, belajar hadis terus. Ini yang nggak boleh putus. Ini yang nggak boleh putus. Belajar tentang salat, belajar tentang Allah, belajar tentang Rasulnya, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis. Belajar tentang rukun iman, belajar tentang rukun Islam. Karena itulah, karena penuh dengan keterbatasan atas izin Allah, saya punya keterbatasan dalam mengajar ini semua kepada saudara-saudara semua. TV juga nggak bisa sepenuhnya punya saya. Karena itulah saya sekalian launching di UIN ini, launching di Jogja ini kuliah online. Untuk mengajarkan kepada diri saya dan saudara-saudara semua tentang apa-apa yang saya pelajari dan apa yang saya suruh saudara belajar pada hari ini. Saya bikin tuh kuliah online www.kuliahstriponline.com atau lewat login lewat www.wisatahati.com. Ini kuliah yang bisa diikuti sama anak SD, sama anak SMP, anak SMA, namanya kuliah online. Sebelum login doa, pas login doa, habis login doa. Sebelum belajar doa, pas belajar doa, setelah belajar doa. Ada tuh kuliah yang cocok sekali buat anak-anak Jogja. Misalkan kayak 7 Steps to Wedding, 7 langkah menuju jenjang pernikahan. Oh itu kuliah online dahsyat itu, subhanallah. Itu 7 langkah. Set, jodoh aja udah begitu. Insya Allah. Kalau pas langkah ke-7 belum selesai, kembali ke langkah pertama. Terus ada santritahfiz.com. Santritahfiz.com. Tahfiznya pakai DZ. Saudara belajar. Hebatnya belajar itu Pak, keringat kita dibayar Allah. Apalagi duit kita dibayar Allah. Beli buku enggak usah ragu-ragu, 4 aja udah. Beli aja udah. Insya Allah diganti sama Allah berlipat-lipat. Karena seluruh biaya nutut ilmu jadi sedekah. Jangan sayang-sayang nuntut ilmu mah, jadi sedekah. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya dong, maksudnya sederhana kok, masalah sholat. Masalah sholat aja. Ente S2, sholatnya 5:30, ya nggak laku. Nggak laku, itu yang membuat jadi nggak berkah. Ente kuliah S3, lohor ditabrak, asar ditabrak, ya nggak laku Pak. Anda bikin tesis, bikin disertasi sampai jam 3:30, 4 pagi. Habis 3:30 ente malah tidur. Bangun jam 10. Ente summa cloud lagi. Summa cloud apa ya? Cloud apa sih? Cum laude. Double cum laude apa namanya? Iya kurang lebih summa cloud ya. Iya 4,1 gitu. 4,2 mumtaz gitu. Allah lihat nggak? Nggak lihat. Nggak laku. Kenapa? Nggak beriman. Harus kompleto. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Imannya mesti ada juga.
Pelajar-pelajar tuh kalau memang mau terang, zuhur berjamaah. Gitu. Jadi nggak sia-sia. Asar berjamaah, subuh apalagi. Maghrib, isya berjamaah. Ketemu Senin Kamis, syukur-syukur yang pada bisa berpuasa, berpuasa. Terus baca Quran, yang gitu-gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Terutama belajar soal-soal yang tadi. Yang berhenti soal sholat, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, terus tentang Quran, dan tentang hadis. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara-saudara ini menjadi manfaat dan saudara menjadi semangat untuk terus senantiasa menuntut ilmu. Jangan lupa ya, menuntut ilmu itu adalah wasilah doa yang paling bagus. Saya dapat hadiah hotel, haji dan umroh, salah satu istri saya kuliah. Saya ingat sekali ketika istri saya minta izin dari saya, "Pak, izin ya, mau belajar lagi." Iya, mau belajar. Belajar di mana? Di Kuningan. Benar, yang jauh. Makin jauh, pahalanya makin banyak. Saya titip sama istri saya, "Mah, papa lagi punya hajat begini. Pokoknya selama mama berangkat, mama doain. Di sana doain. Pulang mama doain." Siap, kata istri saya. Alhamdulillah. Ada tuh. Saya berasa perubahannya. Subhanallah, betul. Makanya ente-ente yang bukan asli Jogja, berbahagia tuh. Mulai dari sekarang isi kalimat harus doa terus. Tuh, doa. Ente lewat pasar, ente doa. Ya Allah, mudah-mudahan yang sepasar itu pada laku dagangan, ya Allah. Ente datang ngelewatin satu masjid yang belum jadi, mulut ente dibutuhkan nama masjid itu. Selebihnya ya belajar dunia dah. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar matematika, belajar bisnis, belajar dagang, belajar yang lain-lain. Yang antum a'lamu bi umuri dunyamu. Ente lebih jago di urusan dunia ente. Sekian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul bukan cuma mudah dapat surga dunia, tapi mudah juga dapat surga yang sesungguhnya, yakni surga di negeri akhir. Silakan saudara berdoa sendiri. Kita baca salawat dulu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Silakan saudara berdoa. Saya aminkan dari sini. Silakan. Ya Allah, kawan-kawan lagi pada berdoa kepadamu ya Allah, yang menjadi hajatnya masing-masing. Semua ada keperluan kepada Engkau ya Allah. Kami fakir kepadamu ya Allah. Engkau lah yang maha kaya. Aminkan doa kawan-kawan ini oleh para malaikatmu ya Allah, yang saat ini hadir di sini, memenuhi majlis-majlis ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya ikut mengaminkan juga ya Allah doa-doa mereka ini. Doa untuk dirinya, untuk istri atau suaminya, untuk orang-orang tuanya, untuk keluarganya, untuk anak turunannya, untuk guru-gurunya, untuk agamanya, untuk negerinya, untuk bangsanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.